Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, Bapak dan Ibu sekalian, hafizoni wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Baitur Rahim Villa Taman Kartini, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berucap alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksanya yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an,
di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi, dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Ayat 4-nya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka urusannya akan dimudahkan. Semoga kita semua minal muttaqina, bahkan lil muttaqina imama. Amin Allahumma amin insyaallah. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah, subuh ini saya diminta untuk bicara tentang Maulidun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maulidun Nabi artinya kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kalau kita bicara kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini sudah ada sejak zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau secara bahasa maulid dimaknai dengan kelahiran. Jadi kalau dibilang kelahiran Nabi, apakah sudah ada di masa Nabi? Sudah ada. Kan Nabi lahir, memang enggak lahir Nabi kan? Nabi pasti lahir. Berarti kelahiran Nabi itu terjadi di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara bahasa Maulidun Nabi adalah kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu terjadi di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perihal bergembira dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersedekah bahkan atas gembiranya terkait dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pun juga sudah terjadi di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi lahir, ada yang bergembira, saking gembiranya sampai bersedekah, itu sudah ada di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana cerita itu? Ada dalam Sahih Bukhari. Ada dalam Sahih Bukhari ketika Abu Lahab mendapat berita bahwa keponakannya sudah lahir, itu Abu Lahab itu senang banget. Senang banget. Saking senangnya budak yang mengabari itu dimerdekakan. Jadi budak yang mengabari berita tentang dilahirkannya Nabi kita Muhammad SAW itu dimerdekakan oleh Abu Lahab. Terus Abu Lahab sampai, menurut satu riwayat, sampai motong kambing itu, saking senengnya atas kelahiran keponakannya yang bernama Muhammad atau Ahmad. Nama kecilnya Ahmad. Nanti begitu jadi Nabi dan Rasul, namanya menjadi Muhammad. Nah, maka di dalam Sahih Bukhari itu diriwayatkan tentang mimpinya sahabat Abbas. Sahabat Abbas itu pernah mimpi setelah meninggalnya Abu Lahab itu. Sahabat Abbas mimpi ketemu dengan Abu Lahab. Ditanya oleh sahabat Abbas, Abu Lahab, bagaimana keadaan kamu setelah mati? Intinya ini mafhum riwayat ya, habis saya disiksa. Habis saya disiksa.
kecuali hari Senin, kata dia gitu. Dalam Sahih Bukhari itu, kecuali hari apa? Senin. Karena pada hari itu aku pernah bergembira, berbahagia dengan kelahiran keponakanku Muhammad. Nah, mimpi ini diceritakan oleh sahabat Abbas, dan cerita ini dikutip oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari. Para ulama bersikap berbeda dalam mensikapi mimpi ini. Pendapat yang pertama mengatakan ini mimpi tidak bisa dipakai sebagai hujjah karena ini mimpinya orang kafir. Karena saat mimpi itu sahabat Abbas menurut satu pendapat ulama itu masih kafir, belum masuk Islam. Sehingga mimpi ini nggak bisa dijadikan sebagai pegangan. Nah, ini yang pertama dulu. Tapi pendapat yang kedua mengatakan mimpi ini adalah mimpi yang benar. Mimpi yang benar itu diantara cirinya adalah begitu yang bersangkutan bangun, itu bisa bercerita dengan sangat baik tentang isi mimpi itu. Nah, ini dipakai oleh para ulama sebagai dasar karena di dalam surah Yusuf itu Raja Mesir yang mimpi melihat sapi gemuk dan sapi kurus, gandum gemuk sama gandum yang kering itu, yang subur sama yang kering itu menurut pendapat para ulama itu belum masuk Islam, masih kafir. Tapi mimpinya bisa jadi benar. Bahkan yang membenarkan mimpinya itu Al-Quran, diceritakan dalam Al-Quran. Dua orang yang dipenjara bersama dengan Nabi Yusuf, itu yang satu jahat itu, yang tukang roti itu jahat itu, karena dia mencoba membukan racun kepada sang raja. Tapi mimpinya jadi benar itu, dan dibenarkan oleh Al-Quran. Padahal dia jahat itu. Kenapa? Karena dia bisa menceritakan sangat jelas mimpinya itu. Maka ciri mimpi yang benar itu adalah begitu dia bangun, dia bisa bercerita dengan sangat baik mimpi itu. Dan ini mimpinya sahabat Abbas itu bisa diceritakan dengan sangat jelas oleh sahabat Abbas. Terus berikutnya kata para ulama, ada indikasi sahabat Abbas itu sebenarnya sudah masuk Islam. Walaupun saat perang Badar, sahabat Abbas radhiyallahu anhu berada di pihak kafir Mekah. Mana dasar bahwa sahabat Abbas disinyalir sudah masuk Islam? Ketika perang Badar, Nabi wanti-wanti kepada para sahabat seluruhnya, kalau ketemu pamanku Abbas jangan dibunuh. Padahal hukum perang itu kalau nggak membunuh dibunuh kita. Tapi Nabi wanti-wanti kepada para sahabat, kalau ketemu pamanku Abbas jangan dibunuh. Itu kata Nabi, itu perintah beliau, jangan dibunuh. Nah, itu dalam peperangan yang nggak boleh dibunuh siapa? Kaum muslimin kan. Berarti ada indikasi sahabat Abbas sudah masuk Islam, cuman beliau bertugas sebagai mata-mata untuk mengukur kekuatan kaum kufar yang ada di pihak Quraisy saat itu, kufar Quraisy saat itu. Sehingga disinyalir yang mimpi itu mimpinya seorang muslim, yaitu sahabat Abbas yang sudah masuk Islam, cuman sedang bertugas sebagai mata-mata yang untuk memata-mata kekuatan kaum kafir Quraisy saat itu. Itu pendapat yang menerima, ini pendapat yang menerima. Terus kemudian orang Mekah itu juga punya tradisi, orang Mekah itu termasuk kaum kafirnya. Apa tradisi kaum Mekah itu? Orang Mekah itu dikenal kejujurannya. Mereka itu punya keyakinan bahwa bohong itu aib. Jadi berbohong, walaupun mereka ada yang pembohong juga, cuman maksudnya berbohong itu dianggap sebagai aib. Kalau sampai ada yang ketahuan bohong, malu dia, itu aib itu. Makanya orang Mekah itu kecenderungannya apa adanya. Kalau seneng ya kelihatan, kalau nggak seneng ya kelihatan. Itu orang Mekah. Jadi orang Mekah itu model orangnya lek iya lek gak, itu orang Mekah itu. Jadi kalau lek iya lek gak, itu orang Mekah, kelihatan apa adanya itu. Gak ada tedeng aling-aling. Orang Jawa bilang wani rai wani silit barang. Jadi bukan tipe orang yang wani silit gak wani rai. Nah, itu orang Mekah itu. Makanya ketika Nabi kita Muhammad SAW ketika di Mekah itu Nabi tidak punya musuh orang munafik, tidak punya. Di Mekah itu peta perjuangan Nabi itu jelas, mana kawan, mana lawan, jelas.
Karena model orang Mekah itu ya tadi itu, lek seneng yo ketok, lek gak seneng yo ketok. Lek iyo lek gak wis apa adanya, itu orang Mekah. Ciri khas mereka itu. Baru ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi berhadapan dengan satu masyarakat yang heterogen, yang macam-macam. Salah satu tradisi masyarakat Madinah, nggak semuanya, itu kalau ngomong senengnya muter-muter. Kalau ngomong senengnya apa? Muter-muter itu. Makanya Allah kalau mensifati orang munafik itu mereka pandai memainkan lidahnya. Gitu. Ngomongnya muter-muter itu. Nah, satu masyarakat dengan tradisi bicara muter-muter biasanya, kata para sejarawan, mengatakan potensi munafiknya itu besar biasanya. Nah, disitulah Nabi mulai punya musuh orang-orang munafik. Nah, makanya sahabat Abbas orang Mekah, orangnya apa adanya, jujur, maka sebagian ulama pendapat yang kedua saya bilang tadi itu tetap mau menerima pendapat sahabat Abbas, sehingga dikomentari oleh pimpinnya sahabat Abbas radhiyallahu anhu. Sehingga para ulama yang kedua ini mengatakan kalau orang kafir saja berbahagia bersedekah atas lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diringankan siksanya di kubur, apalagi orang yang beriman. Nah, ini pendapat yang kedua. Nah, sehingga kemudian dengan pemahaman ini kemudian muncul apa yang terjadi hingga detik ini dengan istilah Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ulang, kalau secara bahasa itu sudah ada Maulid itu di masa Nabi kita Muhammad SAW, karena arti Maulid adalah kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perihal bergembira dan bersedekah atas kelahiran Nabi kita Muhammad SAW itu juga sudah ada di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan perbedaan pendapat yang saya sampaikan tadi itu. Seingat saya ketika saya masih kecil dulu, tapi ya sependek yang saya ingat, kalau sudah masuk bulan Rabiul Awal itu dulu ada istilah maulid kecil. Nah, maulid kecil itu anak-anak kecil, anak-anak langgar itu dibacakan sirah nabawiyah itu. Dari lahirnya Nabi, keluarganya Nabi, sampai wafatnya Nabi. Itu dibaca dari tanggal 1 itu. Dulu dibacakan itu, sehingga anak-anak itu mendengar cerita tentang itu, lahir dan perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus begitu tanggal 12 atau malam 12 itu diadakanlah kenduri, ya, kenduri sedekah, kumpul bareng-bareng, dibacakan maulid besarnya, sampai terus kemudian ada ceramah-ceramahnya segala dan ada sedekah-sedekahnya. Itu puncaknya di pada malam 12 Rabiul Awal dulu. Walaupun saya sering sampaikan ya bahwa kapan lahirnya Nabi kita Muhammad SAW itu ulama yang sepakat satu hari Senin, bulannya bulan Rabiul Awal. Mengenai tanggalnya ulama berbeda pendapat. Pokoknya ulama nggak sepakat tentang tanggalnya gitu aja. Tapi kalau harinya sepakat Senin, terus kemudian bulannya sepakat Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah sepakat, tapi mengenai tanggalnya ulama berbeda pendapat. Itu faktanya. Makanya terus kemudian di sini muncullah perbedaan pendapat perihal kegiatan-kegiatan seperti ini. Bangunan fikihnya itu sebenarnya ada dua macam. Ini yang mungkin harus kita pahami bersama. Saya dulu ketika awal-awal di Bekasi, dan saat itu saya masih di Dewan Dakwah, saya bilang ke teman-teman itu, sudahlah kalau ribut soal peringatan kita pakai kata, kalau ribut soal peringatan atau perayaan kita gunakan kata peringatan. Kalau kita ribut soal perayaan kita gunakan kata peringatan saja. Dzikro itu peringatan, itu beda sama perayaan. Kalau peringatan itu gini, ingatan kita itu kan pendek. Ingatan kita itu. Masih kapan hari itu kita bahas soal makan gratis, tahu-tahu sekarang sudah ganti fufafa atau apa itu. Ingatan kita itu pendek sekali. Kita nggak usah ngomong maulid Nabi, super semar aja kita berdebatnya mati-matian soal ada apa tidak perintah itu misalnya. Dan masih banyak lagi lah hal-hal yang faktanya ya ingatan kita itu pendek. Maka untuk hal-hal yang baik itu sepatutnya kita ini untuk diingatkan memang. Dzikro, saya tidak ngomong perayaan, oke lah kalau perayaan masih mau diributkan, saya nggak ngomong perayaan, tapi saya ngomong peringatan. Itu dulu awal-awal ketika saya di Dewan Dakwah ngomong gitu. Nah,
Karena kalau dzikra itu peringatan itu memang ada perintah dari Allah dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim. Kalau saya nggak salah ayat 5 itu ada ayat yang berbunyi wadzakirhum bi ayyamillah. Ingatkanlah manusia itu dengan hari-harinya Allah. Sebentar saya lihat dulu. Kalau saya nggak salah surah Ibrahim ayat 5 itu. Surah Ibrahim ayat 5 betul. Wadzakirhum bi ayyamillah, dan ingatkanlah mereka dengan hari-harinya Allah. Kalau kita buka tafsirnya sependek yang saya baca tadi ya, hari-harinya Allah itu maksudnya hari-hari di mana Allah memenangkan para kekasihnya dan hari-hari di mana Allah hancurkan musuh-musuhnya. Nah, itu hari-harinya Allah yang dimaksud. Makanya Nabi itu tidak usah ngomong Nabi, di Al-Quran sendiri bahkan kita diingatkan akan kehancuran Fir'aun, akan keselamatan Nabi Musa dan Bani Israel, akan kehancuran Namrud, akan berjayanya Nabi Ibrahim, akan kehancurannya dan lain-lain. Kaum Ad, kaum Samud, terus banjir bandangnya Nabi Nuh, dan diingatkan pula kan, itu namanya wadzakirhum bi ayyamillah. Termasuk yang tidak kalah penting untuk dibahas adalah terkait dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam Al-Qur'an kelahiran Nabi Zakaria, kelahiran Nabi Isa dan Nabi Yahya pun dibahas. Saya ngomong Nabi Isa dalam versi Islam loh ya, saya tidak mengatakan versi sebelah ya. Saya tidak mengatakan versi sebelah, saya mengatakan versi Islam. Al-Qur'an membahas tentang bagaimana sejarah kelahiran Nabi Isa alaihissalam, bagaimana sejarah kelahiran Nabi Yahya alaihissalam. Itu Quran membahas. Maka sekelas Nabi Zakaria, sekelas Nabi Yahya, sekelas Nabi Isa alaihi wassalam itu dibahas kelahirannya, patut untuk diingat. Lalu bagaimana dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini diantara yang menggunakan hujjah bahwa ini adalah diperkenankan. Saya ulang, saya bicara dalam konteks peringatan. Saya ulang, peringatan, bukan dalam konteks perayaan. Nanti kalau perayaan kita bahas sendiri nanti insya Allah. Maka kalau ini yang dimaksud, maka tidak ada masalah. Dan itu tidak harus di bulan Rabiul Awal. Paham maksudnya nggih? Dan itu enggak harus di bulan Rabiul Awal. Maka saya sampai detik ini saya ngajar Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah. Ya tentu namanya Sirah Nabawiyah, satu kitab saya bahas dari sejarah kelahiran Nabi sampai beliau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai generasi kehidupan sahabat. Sampai detik ini saya ngajar. Dan itu enggak harus nunggu bulan Rabiul Awal. Dan itu enggak harus nunggu bulan Rabiul Awal. Bisa dipahami ya? Jadi Sirah Nabawiyah itu kita bahas tidak harus nunggu bulan Rabiul Awal. Bahwa kemudian ada sebagian orang mengambil momentum bulan Rabiul Awal, saya kira kasusnya kayak gini. Saya pribadi sampai detik ini pengajar fikih sunnah saya sabik, saya ngajar Fathul Qori, saya ngajar Safinatun Najah sampai detik ini. Kadang kita masuk pada bab puasa tapi masih jauh dari bulan puasa. Pernah saya itu membahas bab tentang Id itu setelah Id, coba. Karena babnya masuk Id itu setelah Id ceritanya. Berarti Id itu masih setahun lagi tapi bahasnya juga tidak ada masalah. Cuman fakta di lapangan menjelang Ramadan bulan Sya'ban hampir semua jamaah ngomong, Ustadz tolong bahas tentang saum. Nah gitu. Kalau masuk bulan haji hampir semua orang bilang, Ustadz tolong bahas masalah haji. Barangkali sama dengan hari ini masuk bulan Rabiul Awal, sebagian orang minta tolong Ustadz bahas tentang Maulid Nabi. Jadi sifatnya mutlak ini. Jadi bukan keharusan, akan tetapi yang pas barengan sama momen Maulid Nabi, bulan kelahiran Nabi, terus dibahas tentang Maulid Nabi kita Muhammad. Itu yang saya maksud dzikra saat itu. Itu saya sampaikan saat saya masih aktif di Dewan Dakwah itu, saya ngomong kayak gitu. Karena kan kalau dibicarakan perayaan orang beribut-ribut. Tapi kalau ngomong peringatan saya jelaskan maksudnya ini. Dasarnya adalah ayat tadi itu, surah Ibrahim ayat 5 tadi itu. Maka sampai sini sebenarnya nggak ada masalah sampai sini. Kenapa? Karena kita betul-betul membahas tentang Sirah Nabawiyah, menggugat cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan saya ulang, itu tidak harus di bulan Rabiul Awal.
Tapi itu bisa terjadi kapan saja. Nah, mengenai kalau diistilahkan dengan perayaan, ini memang bangunan fikihnya berbeda. Jadi memang ini bangunan fikihnya berbeda. Saya sempat mengamati beberapa penjelasan para ulama maupun para ustadz, baik yang pro maupun yang kontra ya. Baik yang pro maupun yang kontra. Tapi terlepas dari pro dan kontra, saya mau sampaikan dulu ya. Bahwa sebetapapun kita tidak sepakat mengenai perayaan Maulid Nabi kita Muhammad SAW, tapi semua kita sepakat mencintai Nabi Muhammad SAW. Itu harus digarisbawahi dulu. Jadi sebetapapun kita berbeda di dalam mensikapi perihal perayaan Nabi kita Muhammad SAW, monggo, tapi semua kita sepakat untuk mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Saya ulang, bangunan fikihnya berbeda. Yang pertama saya bicara yang menolak dulu ya. Alasannya karena dinilai ini adalah ritual. Kalau ritual berarti ini ibadah. Kalau ibadah berarti ada kaidahnya. Kalau di usul fikih itu istilahnya al-aslu fil ibadati at-tahrim. Hukum asalnya ibadah itu adalah terlarang hatta yadullad dalil ala ibahatiha, atau atas hingga ada dalil menunjukkan bahwa dia disyariatkan atau diperbolehkan. Nah, ini yang kata para ulama, dicari-cari dalilnya, nggak ketemu itu di masa Nabi kita Muhammad SAW, dicari-cari nggak ketemu di masa sahabat, nggak ketemu di masa sahabat, nggak ketemu juga. Nah, sampai sini muncul kemudian larangan itu, karena bangunannya di atas pemahaman bahwa perayaan Maulid itu dinilai sebagai ritual. Itu bangunan fikih yang pertama. Bangunan fikih yang kedua mengatakan begini, ini bukan ritual, ini seremonial. Bisa dipahami ya? Pendapat yang pertama mengatakan ini ritual. Kalau yang kedua mengatakan enggak, ini bukan ritual, ini seremonial. Jadi ini bangunannya bukan ibadah, dasar pemikirannya. Ini adalah ekspresi cinta. Nah, beda sudah ya. Ini fakta, monggo lah. Jangan lihat kalau jangan dengan ceramahnya Ustadz Firanda misalnya atau Ustadz Khalid Basalam, mesti menganggap ini ibadah. Makanya ujungnya nggak boleh. Karena dasar bangunan fikihnya seperti itu beliau. Ya tidak ada masalah nyatanya beda pendapat itu, sesuai dengan beda pendapatan. Yang penting satu ya, harus mencintai, tetap semuanya harus mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang membolehkan alasannya ini bukan ritual, ini seremonial. Seremonial yang isinya di dalamnya adalah dibacakan, berkumpulnya kaum muslimin, dibacakannya Al-Qur'an, dibacakannya sirah nabawiyah, ada sedekah di dalamnya dan seterusnya. Ini seremonial, bukan ritual. Kalau seremonial berarti muamalah. Kalau muamalah berlaku kaidah al-aslu fil muamalati al-ibahah hatta yadullad dalil ala tahrimiha. Hukum asalnya muamalah adalah boleh hingga ada dalil yang melarangnya. Maka selama kegiatannya adalah kegiatan yang disyariatkan, tidak ada masalah. Berarti yang bermasalah itu adalah kalau ada dangdutannya, misalnya, ada joget-joget yang nggak jelas itu, misalnya, ada non sewu, pokoknya kegiatan-kegiatan yang nggak bener lah, gitu. Yang menurut saya itu tetap dilarang. Kenapa? Karena bertentangan dengan syariat. Tapi selama kegiatannya di dalamnya kumpulnya kaum muslimin, dibacakannya ayat-ayat Al-Quran, disampaikannya sirah nabawiyah, ada makan-makan sebagai sedekah, sampai situ tidak ada masalah para ulama. Kenapa? Karena kaidahnya tadi, hukum asalnya muamalah adalah boleh hingga ada dalil yang melarangnya. Apa yang dilarang tadi? Dangdut koplo di setel di maulid misalnya, joget-jogetan yang seronok dilakukan di maulid tidak boleh. Apalagi misalnya mengkeramatkan sesuatu yang enggak, yang mengundang takhayul dan khurafat misalnya. Makanya saya termasuk yang tertarik dengan fatwanya Majelis Tarjih Muhammadiyah. Saya baca fatwanya Majelis Tarjih Muhammadiyah itu sederhana, Muhammadiyah mensikapi itu. Maulid Nabi atau peringatan Maulid Nabi atau perayaan Maulid Nabi kita Muhammad SAW, kalau kata Muhammadiyah adalah adalah, sesuatu yang tidak ditemukan landasan perintah maupun larangannya.
maka hukum asalnya adalah boleh. Berarti Muhammadiyah nganggap ini muamalah ya, nganggap ini muamalah. Berarti hukum asalnya adalah boleh, selagi di dalamnya tidak dilakukan hal-hal yang mengandung kesyirikan, takhayul dan hurafat dan macam-macamnya, dilarang pokoknya. Itu nanti silakan dicek dalam fatwanya Majelis Tarjih Muhammadiyah. Itu sudah saya baca ya. Nah, makanya sampai sini monggo, kalau memang ekspresi kita adalah merupakan ekspresi cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW, silahkan. Nah, saya tidak akan bahas tentang yang bentuk seremonial tadi ya, tapi yang pasti ini yang semua sepakat, ini dua kubu sepakat bahwa kalau kita mengaku cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang pasti satu, kita harus buktikan dengan memperbanyak menyebut dan mengingat Nabi kita Muhammad SAW dengan cara memperbanyak bersalawat untuk beliau. Turun Ustaz ya, jazakallahu khairan. Kita doakan semoga Ustaz Adi ya Ustaz ya. Semoga harapan baiknya segera Allah ijabah dengan mudah, dengan mulia, dengan bahagia, dengan tanpa susah payah. Amin Allahumma amin insyaallah. Semua ulama sepakat di antara cara mengekspresikan cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW, ini yang saya temukan ya. Dari dua kubu yang berbeda ini semua sepakat bahwa kalau kita mengaku cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah satu, perbanyak bersalawat untuk beliau. Itu semua sepakat. Karena ada makalah yang mengatakan man ahabba syai'an katsura dzikruh. Siapa yang mencintai sesuatu, dia akan banyak menyebut dan mengingat sesuatu itu. Maka kalau kita mengaku mencintai Nabi kita Muhammad SAW, kita harusnya memperbanyak menyebut dan mengingat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu dulu itu. Maka benar itu lirik lagu yang mengatakan mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu itu. Yes, harusnya orang cinta itu begitu gitu. Dan bersalawat ini diperintah oleh Allah dalam Al-Qur'an di surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah Allah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, sampaikanlah salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu perintah, dan kalau itu perintah berarti semua bentuk salawat yang kita baca untuk Nabi kita Muhammad SAW itu manfaatnya kembali pada kita. Ini penting saya sampaikan begini soalnya. Ada anggapan dari orang di luar Islam yang mengatakan, wahai kaum muslimin, bagaimana mungkin kalian berharap syafaat Nabi kalian sementara Nabi kalian saja masih minta didoakan. Padahal bersalawat itu bukan permintaan Nabi. Bersalawat itu perintah Allah. Saya ulang ya, bersalawat itu bukan permintaan Nabi, bukan. Bersalawat itu perintah Allah. Kalau perintah Allah, saya ulang, kalau kita baca salawat yang untung siapa? Kita. Nanti kalau nggak percaya apa yang saya katakan, cek dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dalam kitab Riyadhus Shalihin bab tentang salawat, bab tentang salawat. Nanti jenah baca ya dari hadis yang pertama sampai hadis yang terakhir di kitab itu. Sependek yang saya baca dan sependek yang saya ingat, tapi ya sependek yang saya ingat, tidak ada satupun keutamaan salawat untuk Nabi kita Muhammad SAW itu yang untuk Nabi Muhammad SAW, tidak ada. Yang saya tahu ya, yang saya baca, sependek yang saya ingat, tidak ada satupun keutamaan salawat dalam hadis itu yang untuk Nabi Muhammad SAW, tidak ada. Yang ada keutamanya untuk kita yang baca. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersalawat sekali kepadaku, Allah balas dengan 10 salawat. Jadi kalau kita bersalawat sekali untuk Nabi kita Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam ini, Allah balas 10 salawat dari Allah, nilainya rahmat, ta'zim, maghfirah. Rahmat kasih sayang, ta'zim pemuliaan, maghfirah ampunan. Sekali kita bersalawat untuk Nabi kita Muhammad SAW, kita paling tidak dapat 10 kali rahmat, 10 kali ta'zim, dimuliakan, 10 kali kita diampuni oleh Allah. Ada ulama yang membahas itu 10 kali salawat untuk hati yang lalai. Kalau kita khusyuk bersalawat untuk Nabi, lebih lagi itu pahalanya. Kata para ulama itu gitu. Satu, ada hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Maka di situ dikatakan hadis hasan. Nabi bersabda, "Qal
aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Paling utama-utamanya manusia di sisiku pada hari kiamat nanti adalah yang paling banyak bersolawat padaku. Jadi kalau kita banyak bersolawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinggi derajat kita di sisi Allah, pada hari kiamat di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diantaranya. Satu lagi deh, hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Hadisnya hadis hasan. Dalam hadis itu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, Rasulullah, apa yang harus aku buat dengan bersalawat kepadamu di dalam doaku? Kata Nabi, masyita, terserah kamu. Kalau seperempatnya doa saya salat kepada, ini kalau saya tidak salah sababul wurudnya salat tahajud konteksnya ya, salat malam. Bagaimana kalau doa saya pada malam itu seperempatnya adalah bersalawat kepadamu ya Rasulullah? Nabi mengatakan masyita, terserah kamu, tapi lauzita khairun, kalau kamu tambah tentu lebih baik. Kalau separuhnya bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi masyita, terserah kamu. Lauzita khairullah, kalau kamu tambah tentu lebih baik. In zitta khairullah, kalau kamu tambah lebih baik lagi. Kalau 2/3 ya Rasulullah untukmu, doakan. Dalam doaku salawatnya 2/3 ya Rasulullah. Kata Nabi masyita, terserah kamu. Tapi lauzita atau in zitta khairullah, kalau kamu tambah tentu lebih baik lagi. Bagaimana kalau seluruhnya doa saya adalah bersalawat kepadamu ya Rasulullah? Kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Kata Nabi, begitu beliau bilang gitu, idan, kalau begitu kata Nabi, tuqdo hajatuk. Ini ada beberapa redaksi riwayat, ini saya gabung aja dan ini mafhum riwayat ya. Tuqdo hajatuk, hajatmu akan dipenuhi, wa yukfahammuk, kesedihanmu akan dicukupkan, wa yughfaru dzambuk, dosamu akan diampuni. Hajat dipenuhi, kesedihan dicukupkan, terus dosa diampuni. Itu kembali ke siapa? Ke kita, betul ya? Kembali ke kita. Jadi makanya saya ulang, salawatnya perintah Allah, karena perintah Allah dan bukan permintaan Nabi kita Muhammad SAW. Maka kalau kita bersalawat yang untung kita, satu dulu. Yang kedua, semua ulama sepakat kalau kita mengaku mencintai Nabi kita Muhammad SAW, maka kita harus ittiba, mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ulama nggak ada khilaf, tidak ada beda pendapat, ulama sepakat ini. Terlepas tentang perayaan tadi ada perdebatan, tapi ini ulama sepakat bahwa kita harus ittiba, mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Nabi, kalau kalian mengaku cinta kepada Allah maka ikutilah aku. Kalau kita ngikuti Nabi kita Muhammad SAW, di situ ada cinta Allah, di situ ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak akan bahas ibadah karena Anda sudah paham semua saya kira. Kalau masalah ibadah saya nggak akan bahas sallu kama ra'aitumuni usalli. Jenengan sudah belajar cara salat ala sifat Nabi. Puasa juga gitu, haji juga. Cuma Anda sudah paham. Cuman ada satu hal yang mungkin kita kadang lupa, bahwa dalam bermuamalah pun, dalam bermuasyarah pun, kita sepatutnya lah mengikuti cara bermuamalah, bermuasyarahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya masalah ibadah maksud saya. Kalau masalah ibadah Anda nggak usah betul saya ajari lah. Jenengan sudah paham semua tentang sallu kama ra'aitumuni usolli, tentang khudu anni manasikakum, tentang bagaimana cara bermanasik haji, kita ngikuti cara manasik hajinya Rasulullah Muhammad SAW. Tapi tentang muasyarah pergaulan ini kadang kadang orang itu lupa. Lupa. Saya masih ingat betul itu ketika satu saat saya ngisi kajian di Perumnas 3 di Masjid Al-Huda saat itu. Habis ngisi kajian saya ke parkiran itu ada bapak-bapak ngikuti saya. Dia bilang, "Ustadz, saya mau nanya di dalam tadi saya malu, Ustadz." "Iya, kenapa, Pak?" "Saya punya kawan, Ustadz. Dia sudah tobat, dia sudah nyunnah. Dia sudah tobat, dia sudah apa? Nyunnah. Tapi ketika dia tobat, dia nyunnah, Ustadz, dia diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat luar biasa, Ustadz. Sampai dia harus jual rumahnya. Secara ekonomi dia menjadi malah sulit gitu. Itu di mana salahnya ya Ustaz ya?" Dia bilang gitu ke saya. Beliau cerita banyak, saya bilang ini, "Pak, begini ya," saya bilang gitu. "Karena Bapak minta dimuhasabai, saya coba muhasabai," saya bilang gitu.
Karena kalau tidak dalam konteks muhasabah saya nggak berani nuduh. Tapi karena beliau minta dimuhasabahi, saya bilang ini saya kasih bahan muhasabah, nanti sampaikan ke teman Bapak. Kalau dari cerita Bapak, teman Bapak tobat sudah benar, tidak salah itu. Teman Bapak sudah nyunah itu benar, tidak salah saya bilang. Tidak salah, sudah benar itu Pak, saya bilang gitu. Tapi kalau malah terjadi hal yang kurang baik dalam tanda kutip menurut yang bersangkutan ya, maka saya sampaikan ini, Pak, tolong dikoreksi kembali. Saya bilang, tolong dikoreksi kembali. Jangan-jangan teman Bapak itu sudah nyunah dohirnya, tapi belum nyunah batinnya, saya bilang gitu. Kan batin saya tidak tahu, coba tanya aja sama dia. Mungkin dia batin belum. Maksudnya gimana Ustadz? Begini Pak, saya bilang gitu. Bapak mungkin pernah baca hadis ya. Kalau dari rumah kita wudhu, kita ke masjid dengan niat sholat, 1 langkah pahala dihadirkan, dosa dihapus, derajat diangkat, selagi menanti sholat kita dianggap di dalam sholat. Selama kita di masjid kayak gini nih, insya Allah kita didoakan terus oleh malaikat. Nah, oke, wes. Saya bilang di hadis itu Pak ada ujungnya Pak. Nabi mengatakan selagi dia tidak menyakiti hambaku yang lain. Saya pas baca hadis itu saya sempat merenung Pak Haji. Gimana ya kok ada orang ke masjid tapi menyakiti atau merendahkan hamba Allah yang lain itu gimana? Itu saya merenung. Itu saya tersentak kaget. Apa yang ada dalam hati saya? Ya Allah, bisa jadi itu saya. Ke masjid tapi menyakiti hamba Allah yang lain. Bisa jadi itu saya. Ke masjid tapi merendahkan hamba Allah yang lain. Karena sikap ini akan menjadikan semua janji Allah itu batal. Terkait dengan rahmat, ampunan, diterimanya tobat, pahala, diangkatnya derajat, itu bisa batal semua dalam hadis itu. Maka itu ternyata bisa saya sendiri. Maksudnya gimana? Maaf, contoh. Kita berangkat nih jalan kaki dari rumah ke masjid. Ada orang dekat masjid nggak ke masjid sholatnya Pak. Apa sikap hati kita coba? Kalau hati kita mengatakan, oh Abu Jahal ini. Berarti kita merendahkan dia ya. Rupanya Allah nggak suka kalau kita punya sikap begitu Pak. Allah maunya kita kasihan. Ya Allah kasihan. Rumah dekat masjid, tidak mau sholat di masjid. Kalau kasihan apa yang kita lakukan? Doa toh. Ya Allah berikan hidayah kepada hamba dan dia. Berikan kekuatan pada hamba dan dia untuk taat kepadamu, sholat di masjid berjamaah bla bla bla. Itu satu. Terus kita masuk ke masjid Pak. Begitu masuk ke masjid, fakta kita ketemu dengan beberapa orang yang cara sholatnya berbeda dengan kita Pak. Nah sebagian mungkin menurut ilmu kita salah Pak. Sebagian mungkin menurut ilmu kita salah. Apa sikap kita coba? Kalau kita mengatakan batal sah. Ini aneh. Maaf ya, kalau hati kita merendahkan begitu, sudah janji tadi itu nggak berlaku Pak. Yang Allah mau apa coba? Kita merasa kasih, ya Allah kasihan dia ini sholat tapi nggak bener ini, harusnya gini. Kalau kita cukup punya nyali ingatkan. Kalau kita nggak punya nyali doakan. Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah pahamkanlah dia agama. Ya Allah pahamkanlah dia agama. Pahamkanlah hamba dan dia agama ya Allah. Yang Allah mau kita begitu Pak. Saya pernah membuat sedikit gambaran saja. Ini gambaran saja. Nun sewu ini contoh saja misalnya. Ada orang punya kepentingan mau ketemu sama Pak Haji Maman misalnya. Pas mau masuk ke rumah Pak Haji Maman lihat dari dalam rumah cucunya Pak Haji Maman lagi main tuh. Nah, dia ini merasa terganggu dengan cucunya Pak Haji Maman, tuh dia dimarah-marah cucunya Pak Haji Maman. Dasar kamu itu anak marah, dia dihina-hina. Padahal orang itu mau ada kepentingan sama Pak Haji Maman. Kira-kira begitu ketemu sama Pak Haji Maman, kira-kira bagaimana sikap Pak Haji? Iya. Saya sering sampaikan, kita ke rumah Allah itu untuk memuji Allah, kok malah sibuk merendahkan hamba-hamba Allah. Itu Allah nggak suka. Kalau Pak Haji Maman sebagai seorang kakek saja sayang kepada cucunya seperti itu, catat baik-baik, Allah lebih sayang kepada hambanya melebihi sayangnya seorang ayah atau kakek kepada anak atau cucunya. Allah nggak terima kalau hambanya direndahkan. Makanya kalau kita ke masjid, jaga sikap kita, betul-betul memuliakan Allah, jangan disertai dengan merendahkan yang lain. Nah, saya bilang sama beliau, coba dikoreksi kembali Pak. Mungkin ada sikap hati teman Bapak yang belum nyunnah. Jadi nyunnah itu harus lahir hati, saya bilang gitu. Nah, ini penting bukan apa-apa. Karena gini, saya ulang, kita kalau pulang ke rumah, coba nanti bayangkan, dulu Nabi kita Muhammad SAW kalau ketemu istrinya bagaimana ya? Coba bayangkan gitu. Ini dalam rangka semangat ittiba ya. Dulu Nabi kita Muhammad SAW kalau ketemu istrinya itu bagaimana? Coba bayangkan. Ya tentu kita nggak akan punya bayangan kalau nggak ngaji sirah. Kalau kita nggak ngaji sirah nggak punya bayangan kita itu. Karena kalau yang ngaji sirah punya bayangan. Oh,
Ternyata dulu Nabi kita Muhammad SAW itu kalau ketemu istrinya, beliau tidak hanya menyayangi istrinya, tapi juga memuliakan istrinya. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Nabi itu gak cuma menyayangi istrinya, Nabi juga memuliakan istrinya. Dari mana kita tahu? Ada dalam Sahih Muslim diantaranya. Ketika Nabi kita Muhammad SAW sedang berdua bersama Siti Aisyah radhiyallahu anha, kata Siti Aisyah saat itu, kondisi yang paling aku sukai dengan Nabi yaitu kulit ketemu kulit. Nabi berdua dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, kulit ketemu kulit. Terus kemudian Nabi bilang kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya Humairah, ya Aish, saya mau sholat malam. Sebenarnya bagi seorang lelaki secara hukum tidak wajib izin kepada istri kalau mau sholat malam. Ini beda istri ke suami. Kalau istri mau sholat malam, ada suami melek. Kalau tidur biar aja kalau tidur. Kalau melek ini, itu wajib izin istri itu. Wajib izin. Kenapa? Karena di dalam diri istri ada hak suami. Sehingga kalau suami mau tahajud, suami ngajak tahajud dulu, Pak. itu perintah itu. Tapi kalau suami ke istri tidak wajib. Itu dihukum. Tapi Nabi izin. Berarti apa ini? Nabi sedang tidak melakukan pendekatan hukum. Nabi sedang melakukan pendekatan akhlak karimah, budi pekerti yang baik. Kalau bahasa Jawanya, Nabi itu ngergani sing wedok. Nabi itu menghargai istrinya. Istri itu diorangkan gitu loh, nggak dianggap. Kan ada istri yang nggak dianggap itu kan ada. Ini nggak diorangkan. Izin Nabi. Coba istri yang mana yang tidak terbahagiakan kalau suaminya tidak hanya menyayanginya, tapi juga memuliakannya. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Kita tahu Sofiyah radhiyallahu anha kalau naik onta itu butuh kursi karena beliau pendek orangnya. Siti Sofiyah radhiyallahu ummul mukminin. Maka kalau ada Nabi kita Muhammad SAW, Nabi menyediakan kakinya untuk pahanya untuk diinjak oleh Siti Sofiyah radhiyallahu anha guna naik ke atas onta. Allahu Akbar. Dan masih banyak lagi lah. Bahkan kalau dalam satu riwayat ketika Nabi turun dari masjid habis sholat subuh ke rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha, kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, ini ada makanan kesukaan Anda. Kata Nabi, mana akan aku makan walaupun aku sedang puasa, kata Nabi. Artinya Nabi rela membatalkan puasa sunnahnya monggo demi membahagiakan hati istrinya. Nabi rela membatalkan puasa sunnahnya demi membahagiakan hati istrinya. Ini dipakai dalil oleh para ulama, Pak, bahwa mempertahankan puasa sunnah pahalanya tidak lebih besar daripada membahagiakan hati istri. Itu karena hidangan makanan di meja makan itu kalau bagi kita para suami mungkin dianggap itu hal yang biasa, Pak. Tapi bagi seorang istri itu persembahan hati, Pak. Apa itu persembahan apa? Hati. Sehingga kadang kita ini kalau pulang dari mana terus istri bilang, "Mas, sudah aku masakkan makanan kesukaan kamu." Itu kita ngomong, "Sudah makan tadi di luar." "Oh ya sudah." Itu bagi suami ya sudah betul, Pak. Tapi bagi istri itu berdedek betul, Pak. Berdedek. Itu kata ada ibu-ibu angkat tangan ke saya, "Ustadz, ada lagi yang lebih ngeselin, Ustadz." "Apa itu, Bu?" "Udah kita masakin enak-enak kesukaan dia, apa ngomongnya, Ustadz? Gak jadi mah, mie goreng aja." Coba. Nabi itu bahkan rela membatalkan puasa sunnahnya demi membahagiakan hati istrinya. Jadi Nabi kita Muhammad SAW itu orangnya begitu gitu. Monggo kita suami pulang nanti bayangkan dulu Rasulullah ngapain kalau ketemu sama istrinya. Ternyata Nabi kita Muhammad SAW tidak hanya menyayangi istrinya, tapi beliau memuliakan istrinya. Bagaimana Nabi kalau ketemu dengan putrinya? Bagaimana Nabi kalau ketemu putrinya? Sama, Nabi itu tidak hanya sayang kepada putrinya, Nabi juga memuliakan putrinya. Siti Fatimah radhiyallahu anha. Dalam sirah tercatat, dulu pernah kita bahas di sini tentang ketika saya bahas tentang hadis dhaif dan palsu yang populer di Indonesia. Pernah apa enggak sih bahas dulu ya? Belum ya? Belum pernah ya? Oh, belum pernah. Ya, saya termasuk yang ngajar hadis dhaif dan palsu yang populer di Indonesia. Saya bahas buku itu juga. Dalam riwayat itu diceritakan, kenapa saya sampaikan ini? Gini, dalam sirah itu walaupun hadisnya dhaif tetap disampaikan karena ulama-ulama sirah itu tidak terlalu ketat dalam mentakhrij hadis. Karena itu, yang penting itu pelajarannya sama data-datanya itu kalau sirah. Nah, kalau ada majelis Rasulullah Muhammad SAW seperti ini, tiba-tiba datang
Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha yang masih belia usianya, itu yang berdiri menyambut putrinya Nabi kita Muhammad SAW. Kalau bahasa orang kita, loh putriku datang, itu Nabi berdiri disambut putrinya. Di saat banyak orang tua kalau anaknya datang, apa dia bilang? Dia lebih muda, lebih tua, dia yang mesti sini sowan. Itu tidak berlaku pada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi berdiri nyambut putrinya, dicium putrinya sambil berkata, apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Kalau aku rindu baunya surga, aku cium Fatimah. Nah, ini yang ulama ada yang mendhaifkan riwayat ini, yang riwayat yang ini. Kalau aku rindu baunya surga, aku cium Fatimah. Coba putri yang mana yang tidak terbahagiakan kalau ayahnya itu tidak hanya menyayanginya tapi juga memuliakannya. Itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan dikembangkan ya bagaimana Nabi sebagai mertua, bagaimana Nabi sebagai pemimpin dan seterusnya. Dan itu dua ini yang sering sama dengan para ulama dan semua sepakat sholawat dan ittiba. Kalau saya pribadi menambahkan satu lagi. Ini yang sependek yang saya pelajari, jarang orang menambahkan ini. Ini saya tambahkan satu lagi. Hindari amalan-amalan yang Nabi mengatakan ini nanti kalau kamu lakukan, kamu bukan golonganku, kamu bukan golongan kami. Kalau di hadisnya laisa minni laisa minna, itu jangan kalau baca hadis ada kata-kata laisa minni tidak termasuk golonganku, laisa minna tidak termasuk golongan kami, yang isinya itu hati-hati, hindari itu. Ngerinya gara-gara kita menerjang amalan itu tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW, atau paling tidak untuk amalan itu kata para ulama Nabi tidak mau membantu kita. Itu ruwet urusannya. Kalau di akhirat kita nggak dibantu oleh Nabi secara sunatullah, itu ruwet urusannya. Karena nanti sahibus syafaatil uzma itu dengan izin Allah tentunya itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hindari itu. Di antara contohnya adalah sebuah hadis dari Abi Dawud di mana Nabi bersabda laisa minna man da'a ila asabiyah. Tidak termasuk golongan kami orang yang mengajak orang lain untuk fanatik buta. Ini hati-hati ini. Sudah fanatik buta lagi. Udah gitu membabi buta lagi. Sudah babi buta lagi. Biasanya orang yang membabi buta sukanya main pukul rata. Atau kalau dipukul tidak rata. Enjoy ya. Nah ini hati-hati aja, jangan sampai kita, makanya ulama-ulama kita dulu takut sekali kalau difanatiki secara membabi buta. Maka Imam Hanafi berfatwa haram seseorang berfatwa dengan pendapat saya tanpa mengerti hujjah saya. Jadi Imam Hanafi tidak mau orang fanatik buta sama beliau. Maka siapapun yang berpendapat dengan pendapat beliau harus mengerti argumentasi beliau. Terus Imam Malik berkata saat berada di Makbarah Rasulullah Muhammad SAW, berada di Raudhah, beliau mengatakan semua orang pendapatnya bisa diterima dan ditolak, termasuk beliau maksudnya, illa sahibah hadzal qabri, kecuali penghuni kubur ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Imam Malik. Saking beliau nggak mau difanatiki. Itu saya masih ingat dalam sirah itu, dalam sejarah dicatat Harun ar-Rasyid rahimahullah pernah meminta Imam Malik persetujuannya agar kitab Al-Muwatta dijadikan satu-satunya kitab utama di Daulah Bani Abbasiyah. Apa kata Imam Malik? Jangan. Udah takut difanatiki, Pak. Jangan, karena banyak para sahabat Nabi yang berada di daerah-daerah terpencil yang saya tidak bisa menjangkau mereka. Saya takut ada pendapat yang berbeda dengan pendapat saya. Maka jangan jadikan ini sebagai rujukan utama, kata beliau. Itu persis Ki Ahmad Dahlan rahimahullah ketika beliau diminta buku beliau akan dijadikan sebagai rujukan utama dalam bermuhammadiyah. Kata beliau edan apa? Ketika Ahmad Dahlan, edan apa? Orang. Makanya banyak pemikiran Muhammad itu beberapa yang kadang tidak sesuai dengan pemikiran Ki Ahmad Dahlan karena beliau memang dari awal tidak mau pemikiran utama beliau itu jadikan sebagai rujukan utama karena beliau nggak mau difanatiki secara membabi buta. Itu seperti itu. Nah, terus kemudian Imam Syafi'i beliau mengatakan ra'yi shawab yahtamil khata' wa ra'yi ghairi khata' yahtamil shawab. Pendapat saya benar tapi juga mungkin salah, kata beliau. Pendapat selain saya salah menurut saya tapi juga mungkin benar. Beliau membuka ruang diskusi, membuka ruang kritik untuk beliau sendiri agar supaya orang tidak fanatik kepada beliau. Maka adalah salah kalau kita menggiring jamaah kita untuk fanatik buta kepada kita misalnya. Itu adalah sebuah kesalahan. Nah, makanya itu hati-hati jangan sampai kita terjebak pada fanatik buta. Fanatik buta itu ya ngawur kita. Ya, saya kira ini bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh. Enggak Pak Adi. Ini ada pendapat
Puasa Senin itu kenapa ada puasa dengan dia itu adalah hari lahirku, berarti Nabi itu memperingati Maulid dia. Kemudian yang kedua, ada tradisi kalau membaca surat Nabi ada yang berdiri Maulid Qiyam itu bagaimana ceritanya? Baik. Yang pertama berkaitan dengan hari Senin. Ya betul, itu hadisnya Sahih Muslim diantaranya, dan betul itu diantara dipakai dalil, betul tidak salah. Tentu yang sepakat ya, itu dipakai dalil terkait dengan peringatan adanya Maulid Nabi kita Muhammad SAW terkait dengan kecocokan waktu hari. Maka dikiaskan dengan kecocokan hari, kecocokan bulan. Nah, itu analisa ulama yang menerima itu sebagai dalil. Itu betul tidak salah. Satu dulu ya. Ya bagi yang tidak sepakat tentu nggak mau pakai dalil itu. Makanya oke lah, ini perdebatannya panjang. Tapi saya ulang tadi yang sepakat tadi. Itu satu nggak Pak Aceh nggih. Betul tidak salah Pak. Itu dipakai dalil, betul tidak salah. Oleh yang sepakat. Tapi yang tidak sepakat ya tidak dipakai itu. Nah, karena bla 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 panjang lah diskusinya ya. Satu. Yang kedua gini. Yang kedua berkenaan dengan Mahalul Qiyam gitu. Saya pernah baca seingat saya itu ketika dibacakan Maulid Diba atau berjanji, saya lupa saat itu apa yang dibacakan. Itu pada saat dibacakan fahtazzal arsyu daraba wastibsyara wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara wamtalatis samawati anwara wadajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara. Subhanallah. Itu detik-detik Nabi mau dilahirkan. Begitu Nabi dilahirkan, ini cerita ini. Ada seorang ulama namanya saat itu Syekh Tajuddin As-Subki rahimahullah. Ini ulama yang hafal 1 juta hadis. Menurut riwayat yang saya baca itu, Syekh Tajuddin As-Subki itu pas posisi mahal qiyam yang dalam kurung itu, kan ada kalau Bapak baca dalam tiba atau berarti saya mohon maaf agak lupa, itu ada dalam kurung ada kata-kata mahalul qiyam. Berarti aslinya dalam tiba, aslinya di dalam berjanji itu nggak ada mahalul qiyam aslinya. Karena apa? Karena itu dalam kurung mahalul qiyam. Berarti itu Imam Tajuddin As-Subki itu berdiri. Menurut satu riwayat yang saya baca itu beliau kakinya kesemutan. Beliau berdiri. Orang-orang bilang Rasulullah datang. Orang berdiri, padahal beliau kakinya kesemutan. Itu menurut riwayat yang saya baca betul. Dan itu saya baca dari teman-teman di NU itu saya baca itu. Itu awal mulanya begitu. Makanya kan dipersoalkan oleh para ulama berkaitan dengan masalah ini kan. Makanya kalau aslinya itu gitu. Kalau menurut versi yang saya baca ya, wallahu a'lam kalau ada yang lain. Sehingga kemudian yang sependek yang saya pahami itu kaki beliau kesemutan. Saya sendiri kadang ketika saya diundang di acara yang seperti itu, terus kemudian ada waktu Mahal Qiyam, saya senang juga. Kenapa? Lumayan kaki itu jadi nggak kesemutan, betul. Itu yang saya rasakan. Itu seperti itu. Bisa dimengerti Pak ya. Jadi itu sependek yang saya baca. Nanti bisa dicek ke teman-teman yang tahu sumbernya lah gitu. Seingat saya pernah baca riwayat itu. Jadi bermula dari kaki yang kesemutan, terus dipahami oleh sebagian orang yang nggak ngerti, Rasulullah datang. Bisa dipahami ya? Wallahu alam. Bisa pada saya Tajuddin As-Subki itu lagi kesemutan kakinya, beliau berdiri. Orang lain ngira itu Rasulullah datang. Makanya yang kalau saya tidak salah baca, kalau nggak ditiba saya atau diberjanji saya lupa, mohon maaf. Itu ada tanda kurung itu. Ya, mahalul qiyam. Berarti itu bukan aslinya teksnya berjanji atau tiba, tapi itu tambahan. Berarti dalam kurung itu mahalul qiyam. Makanya kalau andaikan pada saat kita baca itu tanpa mahalul qiyam pun juga nggak ada masalah sebenarnya. Saya kira itu wallahu alam bisawab. Cuma kalau saya kesempatan aja meluruskan kaki gitu. Saya tidak tahu bagaimana bentuk salawatnya Allah kepada nabinya, tapi yang pasti nilai salawatnya Allah itu adalah tadi rahmat, ta'zim, maghfirah. Mengenai redaksinya saya kurang tahu. Tapi yang pasti salawat dari Allah itu maknanya, di antara maknanya rahmat, ta'zim, maghfirah. Nah, gitu. Monggo Pak Haji. Nggih Pak Haji. Dari yang cukup padat ini bagi pribadi saya. Nggih Pak Haji, monggo Pak Haji. Jadi lebih banyak pada bagaimana tadi memperingati ya. dan segala macam.